sendiri dong, lihat IG Widih di Brebes ada univ bagus Univ nih. bagus. Ya udah Umi Ayu. Umi Ayu Brebes dong. Karena pengen ngebimbing anak-anak aja sih Pak. Prinsipnya sebagai cagur gitu ya. Cagur tahu? Apa tuh? Calon guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pokemon. Para cakwir Pokemon dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan narasumber, Mas Sarop. Narasumber Uh, di tengah-tengah bulan puasa. oh iya, kita ngambil videonya itu di Bulan momen puasa. bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini penting disampaikan ke cakwir Pokemon dimanapun berada, sebuah pilihan jalan hidup, begitu ya. Jalan hidup yang amat tidak linear karena ya itulah kehidupan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Oke, jadi keberanian menentukan sebuah pilihan. Pilihan. Ini kayaknya temanya asik ini untuk dibicarakan. Ya. Berani keluar dari apa yang dulu mereka jalan, tidak kesesuaian, Pak. Betul. Nah, Kesesuaian. ini kayaknya nanti Mas Sarop akan mengeksplor begitu ya, Explore. untuk cakwir Pokemon dimanapun berada. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit narasumbernya, profil narasumbernya. Profil narasumbernya dia perempuan, Pak. Oh iya, yang jelas perempuan. Perempuan. Iya. Ada laki-laki perempuan. Ini iya. perempuan. Iya. Kalau menurut saya, ya jelas pertama perempuan. Tapi kita kurang paham nih, Pak, Mm. mengenai profil beliau itu seperti apa. Makanya Nah. nanti kita sepil di sini di Pokemon. Sesi pertama. Iya, di sesi pertama Pokemon. Episode kedua. Episode kedua kan? Episode kedua setelah Pokemon Reborn. Oke, episode kedua berarti season kedua, episode 2 season 2. Kita kedatangan narasumber yang ya nanti kita lihat saja. Oke, biar nggak usah terlalu lama, kita sambit narasumbernya, kita sambut kita sambut narasumbernya. narasumber. Kita applause dulu buat kedatangan narasumber. Oke, ini dia narasumber kita pada episode kali ini. Boleh? Halo. Ya, say hello dulu. Oke. Hello. Boleh perkenalkan diri, Mbak? Halo, perkenalkan aku Ajeng Zara Safa. Apa? Apa? Ajeng Zara terus apa? Biasanya orang mau perkenalkan diri itu apa? Panggil aja Ajeng. Panggil aja Ajeng. Alamat? Alamat dari Tegal. Tegal. Dulu sebelum masuk ke sini sekolah di mana? Dari SMK Negeri 1 Selawi. SMK Negeri 1. Dari Paras nih, ini maaf ya, di Paras ini ada memiliki keturunan dari negeri Timur Tengah, emang betul ya? Pakistan atau Arab atau apa? Arab. Arab. Iya. Kenapa namanya Ajeng itu? Ajeng Zara. Biasanya kan identiknya orang Arab atau orang Pakistan itu kan memiliki marga gitu. Ada marganya enggak? Ada. Apa marganya apa? Aduh, disebut Enggak apa-apa, disebut aja enggak apa-apa. gak mau. Tapi benar memang apa? Iya. Bapak yang Arab atau ibu yang Bapak Arab? Iya. Ibu juga. Enggak. Kalau ibu asli orang Tegal. Tegal, Iya. Bapak Arab. Iya. Jadi postur itu memiliki wajah Arab. Kalau saya juga Arab, agak mancung dikit. Arab Bahlul. Aduh, nggak ketawa, Pak. Susah ini ya. Dari SMK dulu Iya. sekolah di SMK Negeri 1 Selawi. SMK Negeri 1 Selawi, mengambil jurusan Akuntansi. akuntansi. Kok bisa masuk dari akuntansi, kok bisa masuk ke fakultas keguruan, itu gimana ceritanya? Karena pengen aja sih, pengen jadi guru gitu. Lihat konten kreator yang jadi guru gitu kayak asik-asik banget. Jadi pengen ikutan aja gitu. Ikutan join jadi Iya, guru. iya. Walaupun gaji guru itu Aduh, siap nggak? Kalau kita bandingkan di akuntansi, kan akuntansi lebih gimana? Walaupun baru lulus kan gajinya boleh dikatakan stabil lah. Iya. Tapi kan kalau guru kan ya maaf di bawah rata-rata. harus siap sih.
harus siap. Iya, harus siap. Berarti pede, Pede. nggak ada kepikiran ke depan, wah gaji guru segini saya Oh, nggak salah enggak jurusan. gitu, enggak. Bagus ini guys, boleh ditiru. Jadi guru itu bukan hanya beban negara, tapi guru guru ya guru gitu. Guru ya guru. Bagus. Terus kenapa ambilnya kok, kan guru kan banyak, ada guru SMA, guru SMP atau guru mata belajar, kok ngambilnya kok malah guru SD? SD ya. Heeh. Karena suka anak kecil sih. Suka anak kecil. Iya, liatnya tuh lucu gitu, kayak pengen ngebimbing gitu bawaannya. Anak kecil pengen dibimbing. Iya. Kenapa yang besar-besar nggak dibimbing? Kan Ada. padahal kalau besar kan lebih mantep gitu Enggak kan. ah. Apalagi sob yang mau ditanyain dari Mbak Ajeng ini? Mungkin dulu ketika Bapak orang Arab tapi memang hidupnya di Indonesia, Iya, berarti hanya memiliki keturunan saja. iya. Ke Arab, saya juga bermarga Arab Nangdi. Arab Bahlul. Arab Bahlul. Saya memiliki Arab Bahlul. PGSD itu kan guru anak kecil kan. Kadang kalau saya kan dulu kan sebelum masuk ke sini kan pernah di UNES. Iya. Mulai di UNES mengambil hukum waktu itu. Tapi ya seperti itulah, kembali lagi ke ridho orang tua kan. Nah habis itu suruh dicari yang dekat, karena kalau saya kan gini, kalau saya kan ya basic saya itu kalau nggak hukum di pemerintah gitu Iya. kan. Kemudian dari UNES masuk ke sebelah situ kan. Iya. Di situ ambil ilmu pemerintahan. Dan sudah waktu itu. Cuma balik lagi kok sebelah kayak gini ya kan. Akhirnya udah saya mau break dulu. Maksudnya break 1 tahun lah gitu kan. Karena jujur kalau saya nggak ada basic di guru. Karena ya walaupun memang keluarga besar saya guru, cuma saya itu nggak ada keminatan di guru. Ya walaupun ya kenyataannya jadi guru gitu. Kalau Mbak kan Sama dong kayak Mas Saro. Dulu aku tuh juga pernah di Polines. Polines. Iya, perbankan dasar. Terus karena seperti Mas Saro tadi didorong tua ya, Iya, jauh. karena ridho orang tua, ridhonya Allah itu ada di ridhonya Ridho orang tua. Jadi tidak nyasar ke sini. Asal ke sini. Tapi milih ke sini itu karena pemilihan sendiri atau pemilihan Bilang orang tua? sendiri dong, lihat di IG, widih, di Brebes ada univ bagus Univ nih. bagus. Yaudah sini aja. Gitu. Sini aja. Bagus. Di kuliah gimana perkuliahan? Aman. Mas sudah memiliki pendamping? Udah. Ya, berapa? 1, 2? 1 dong. Oh, 1. Memiliki 1. Barangkali nanti para jakwir yang bisa kita sepil nanti IG-nya di link ya. Aduh. Enggak bercanda. Nanti kalian yang nonton terkesima ya kan. Apalagi yang harus saya pertanyakan? Dulu sebelum SMK itu SMP di mana? Di SMK Negeri 1 Pangkah. Alamat Tegalnya mana sih? Di Pangkah. Pangkah desa? Bogares Lor. Oh, identik Kacang. dengan kacang. Kacang. Identik dengan kacang. Kita sama-sama Tegal. Widih. Kita sama-sama Sarung di mana Tegal. tuh? Kalau saya itu Tegalnya agak ke dekat dengan Kucilan. Bumi Ayu. Bumi Ayu Brebes dong. Astagfirullah. Bojong. Agak ke bawah. Bumi Wah. Salah. Pokoknya Tegal juga.
Jele. Sama Tegal. Makanya kalau perjalanan dari rumah ke sini tuh bukan seperti kampus, Apa? Mudik. bukan kerja, bisa ngerantau ya. Niat ke orang tua itu minta sangu itu bukan kuliah, tapi ngerantau. Nggak tahu. Ngerantau. Kenapa nggak ngekos aja gitu? Kalau dipikir-pikir enakan PP sih pulang pergi, karena di busnya kadang di jalan ketemu orang-orang gitu kan. Hujan gitu kan? Hujan itu serunya di situ, di sini hujan, di sana enggak gitu. Itu seperti itu. Terus juga kalau operasional juga lebih mending PP ketimbang Iya. ngekos. Jadi enakan PP lah. Terus ngekos gimana? Enak? Alhamdulillah enak. Punya temen? Temen-temennya banyak yang ngekos di sini. Anak Umus tuh juga banyak ya, jadi enak lah. Oke, kembali lagi di sesi kedua podcast Pokemon bersama narasumber kita Mbak Ajeng. Halo, podcast Pokemon. Namanya lucu banget sih, Pak. Pokemon itu sebuah akronim singkatan dari Pokokemoni. Oh, iya, itu iya, bahasa iya. Bagus, Tegal bagus. ya, bahasa Ngapak. Iya. Karena kampus kita kan di Brebes ya. Iya. Brebes Tegal itu kan bahasanya Ngapak gitu ya. Walaupun Brebes juga ada yang Sunda. Iya, Ya kan, sudah. multi language ya. Ini Mbak Ajeng tadi sudah sesi pertama dengan Mas Sarop sebagai host, sudah menceritakan juga begitu ya Iya. tentang choice atau pilihannya Mbak Ajeng. Ini sekarang giliran saya Iya. menanyakan beberapa hal yang nanti Mbak Ajeng bisa menyampaikan begitu ya secara lebih detail, secara lebih rinci begitu. Ini sebenarnya Mbak Ajeng memilih prodi PGSD itu atas kemauan sendiri atau bagaimana Mbak Ajeng? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Iya. Yang mendasari untuk memilih prodi PGSD apa Mbak Ajeng? Karena pengen ngebimbing anak-anak aja sih, Pak. Karena Ngebimbing anak-anak. juga ngelihat orang-orang jadi guru gitu ya di sosial media. Jadi kayak pengen sekarang guru-guru juga kreatif-kreatif sekali. Oh, gitu. Iya. Jadi pengen aja gitu. Ada yang menjadi inspirasi nggak Mbak Ajeng? Entah itu seseorang atau siapa yang itu menjadi inspirasinya Mbak Ajeng, saya pengen seperti dia begitu. Ada nggak? Ada. Siapa? Ada guru content creator itu namanya Pak Ribut. Pak Ribut. Iya. Nanti bisa di searching sendiri Iya, Cakwir Pokemon Pak Ribut. dimanapun berada. Beliau itu guru honorer, tetapi dia tuh sangat sabar, sangat Oh, iya. tekun. Jadi kontennya juga lucu-lucu, jadi sangat menginspirasi sih Pak. Buat Pak Ribut, kapan-kapan bisa ke sini ya, podcast Pokemon. Ini rekomendasi dari Iya, Mbak Ajeng, karena Mbak Ajeng sangat ngefans dengan Pak Ribut. orangnya lucu sekali. Oh gitu. Nah, Mbak Ajeng sudah memilih jalur ini begitu ya, dalam artian program studi pendidikan, Iya. lebih khusus pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Berarti Mbak Ajeng nanti ke depan paling tidak kalau sudah masuk ke program studi PGSD kan dibentuk untuk menjadi seorang guru SD yang profesional Ya. tentunya. Nah, ada gambaran nggak kira-kira nanti ketika Mbak Ajeng lulus dari sini, terus kemudian nanti akan menjadi seorang guru SD, begitu ya? Kita mencoba sedikit berimajinasi, Ya, begitu ya. ya. Mbak Ajeng jadi guru SD, terus kemudian menghadapi anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu kan kadang rewel, Iya, aduh. bisa berimajinasi gitu ya, membayangkan dulu. Nah, kalau Mbak Ajeng membayangkan di posisi seperti itu, menghadapi anak-anak usia sekolah dasar Iya. dengan keunikannya masing-masing, ya dengan potensinya masing-masing, begitu. Menghadapi anak yang ya dalam tanda petik begitu ya, yang kalau kita katakan ya usia segitu rewel lah. Iya, iya. Itu yang akan Mbak Ajeng lakukan kira-kira apa ini? Nomor satu itu mempelajari karakter masing-masing setiap murid ya Pak ya. Iya. Jadi murid kan juga punya karakter masing-masing. Kita sebagai guru harus kayak, oh anak ini kayak gini nih, anak ini kayak gini. Jadi yaudah kalau nantinya ada yang oh bandel, rewel, kita udah tahu, udah ada pegangan gitu. Oh oke, ini sifatnya anak ini kayak gini gitu. Jadi prinsipnya sebagai cagur gitu ya. Cagur tahu? Apa tuh? Calon guru.
Ini Mbak Ajeng kan kalau kita sebut sekarang cagur gitu ya. Cagur. Sebagai seorang cagur berarti Mbak Ajeng sudah bisa memetakan begitu ya. Iya. Memang peserta didik itu punya kekhasan begitu ya. Iya. Kalau bahasa dunia pendidikan bagi para cakwir Pokemon dimanapun berada, untuk seorang cagur, calon guru itu tidak ada kata peserta didik atau murid itu, mohon maaf saya boleh menggunakan kata ini ya, bodoh. Iya. Itu nggak ada. Tidak. Betul ya? Sepakat Betul, ya? Sepakat. Sepakat Mbak Ajeng ya. Jadi peserta didik itu punya keunikannya masing-masing, Iya. punya potensinya masing-masing. Lah, tugas seorang guru adalah mengembangkan Potensinya. Ini kayaknya perlu applause dulu nih buat Mbak Ajeng. Ini profil calon guru yang menurut saya ideal begitu ya. Kenapa? Karena guru itu dituntut untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi peserta didik. Tahu lagunya Umar Bakri nggak? Yang apa tuh? Itu judulnya Umar Bakri. Lagunya itu dinyanyikan oleh Iwan Fals. Nggak pernah dengar? Belum pernah nih. Saya memaklumi itu karena ini adalah generasi. Kalau saya itu kan bukan ini ya, ini generasi yang lama ya, zaman purba begitu ya. Jadi saya bridging dulu, saya jembatani dulu. Iwan Fals itu adalah penyanyi pada zaman dahulu, dia seorang legend lah. Iya. Gitu. Lagu yang populer itu adalah salah satunya yang hits, judulnya itu Umar Bakri. Jadi begini Mbak Ajeng, Umar Bakri itu judul lagu yang mengisahkan tentang kisah guru di Indonesia, yang dimana guru itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal dari guru Habibie jadi, maksudnya dari guru itu seorang Habibie itu terbentuk, dari guru profesor itu terbentuk, Iya. dari guru itu para ilmuwan terbentuk, tetapi perhatian negara itu kurang ada perhatian begitu terhadap guru pada saat itu. Nah, ini menurut Mbak Ajeng, tugas guru kan berat. Berat sekali. Benar ya? Ya. Kira-kira Mbak Ajeng dengan tugas yang berat ini begitu ya, terus melihat realita dunia pendidikan saat ini, Iya. ada saran nggak? Atau ada sesuatu yang Mbak Ajeng ingin ungkapkan terhadap dunia pendidikan kita saat ini? Khususnya untuk pemerintah ya. Boleh. Jadi khusus pemerintah itu lebih apa ya namanya? Aware. Terhadap guru gitu. Khususnya untuk pemerintah ya, semoga lebih aware aja sama guru, khususnya yang honorer. Karena dari guru itu menciptakan semua profesi, entah itu polisi, politikus, entah itu wartawan, presiden bahkan. Dan jadi untuk pemerintah, semoga lebih aware aja sama guru-guru Indonesia agar menciptakan generasi-generasi yang lebih maju. Oke, ini keren sekali nih, menuju Indonesia Emas 2045. Ini dunia pendidikan harus mendapatkan perhatian begitu ya. Jadi jangan sampai ada anekdot begitu ya. Gaji guru honorer itu ternyata sedikit begitu ya. Iya. Lebih banyak gaji supir yang mengantarkan makanan. Ini agak tepi jurang kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Jadi begini Mbak Ajeng. Mbak Ajeng setelah melihat realita terus kemudian tentunya punya optimisme begitu ya. Tentunya punya optimisme terhadap dunia pendidikan saat ini, apalagi sebagai calon guru juga Mbak Ajeng yang nanti akan mendidik generasi-generasi penerus bangsa. Mbak Ajeng sebenarnya jadi guru itu menurut Mbak Ajeng ada sesuatu yang membuat challenge tersendiri nggak atau tantangan tersendiri? Apakah guru itu seorang profesi yang sulit atau bagaimana Mbak Ajeng? Sebenarnya semua profesi juga sulit ya. Oh iya, itu benar. Tapi guru juga ada challenging-nya sendiri. Jadi ya dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang ya juga kayak gampang-gampang aja gitu. Karena mendidik itu seni ya Mbak Ajeng. Iya, gampang-gampang susah, gampang-gampang susah, susah gampang. Susah gampang. Tapi dari semua itu, akhirnya saya berkesimpulan seperti ini Mbak Ajeng. Mungkin Mbak Ajeng sepakat atau enggak, boleh sepakat, boleh enggak. Tapi saya berkesimpulan seperti ini. Jadi seorang istri idaman atau istri ideal itu adalah guru. Nah, kenapa? Karena guru itu tugasnya adalah mendidik, gitu ya. Sedangkan istri atau ibu itu juga mendidik. Paling tidak ibu itu menjadi madrasah pertama bagi seorang anak. Nah, maka bagi cakwir Pokemon dimanapun berada, ya, ini yang khususnya cowok-cowok seperti tadi Mas Arop gitu atau Mas Elvan ini tim editor, kalau mau
cari calon istri, carilah mahasiswa program studi pendidikan. Sepakat Mbak Ajeng? Ya, sepakat. Sepakat, Walaupun ya? pagi-pagi ditinggal upacara ya. Iya. Pagi-pagi sudah prepare, Iya. berangkat setengah 7, begitu ya. Ini Mas Arop kayaknya bisa nggak ini? Apa bangun pagi begitu ya? Karena ritme seorang guru itu kan jelas sebelum ayam berkokok pun dia sudah beraktivitas. Apalagi perempuan guru tentunya pagi-pagi mengurus ini ya persiapan untuk keluarga, terus kemudian persiapan berangkat ke sekolah. Maka sebenarnya kualitas seorang guru juga harus ditingkatkan ya, Iya. Mbak Ajeng ya. Jadi sebenarnya jadi guru nggak gampang ya, sepakat nggak? Gak gampang, tapi dibilang susah juga nggak susah-susah Iya. amat. Iya, betul begitu. Kalau semisal Mbak Ajeng nanti lulus ya dari sini, terus Iya. kemudian mendapatkan gelar atau diganjar gelar sarjana pendidikan, singkatannya SPD, dan mendapatkan ijazah. Insya Allah jasanya asli ya. Amin, amin. Ya, kita nggak bahas itu. Nah, jadi begini. Jadi begini, Mbak Ajeng kira-kira ada keinginan mengajar di sekolah mana atau di daerah mana begitu? Ada gambaran nggak Mbak Ajeng? Belum ada sih kalau mau ngajar di mana gitu ya. Tapi kayak pengen di deket-deket sini aja gitu, di Brebes gitu. Oh, deket sini berarti di sekitar Brebes Brebes. Tegal atau masih Pulau Jawa atau Masih Pulau Jawa, masih Pulau Jawa? Iya. Oke. Nggak ingin mengajar di daerah semisal, Papua? iya maksudnya di luar Pulau Jawa maksudnya, nggak ada keinginan Belum. Padahal kalau ini menurut analisis saya berdasarkan observasi, karena di kampus kita di Fakultas FKIP itu juga ada mahasiswa yang dari luar Jawa, khususnya di daerah NTT dan Sulawesi. Kelihatannya memang daerah-daerah tersebut membutuhkan banyak tenaga pendidik Ya, atau guru. Nah, nggak tertarik Mbak Ajeng untuk keluar Pulau Jawa? Belum. Kenapa itu? Kalau boleh saya tahu alasannya. Pengen ngajar di sekitar sini dulu ya, pengen di Pulau Jawa dulu, nanti baru kalau melihat kayak ada peluang nih, baru di situ. Oke, nanti satu pertanyaan terakhir buat Mbak Ajeng. Kira-kira pesan buat Cakbir Pokemon di manapun berada, gitu, yang tertarik masuk jurusan pendidikan, ya, ada ini nggak? Ada pesan-pesan khusus? Kalau kami itu di podcast Pokemon, saya dan Mas Arop manggil penonton Pokemon itu adalah Cakbir Pokemon. Nah, Oke. ini buat para penonton Pokemon ya, atau kita sebut sebagai Cakbir Pokemon dimanapun berada, ada pesan khusus yang terutama yang pengen ambil prodi pendidikan atau keguruan. Buat Jakwir Pokemon ya. Ya. Oke. Buat para Jakwir Pokemon, gak usah ragu-ragu untuk ngambil prodi pendidikan. Jadi ayo aja gabung di prodi pendidikan. Khususnya di PGSD FKIP Universitas Muhadi Setiabudi. Ya. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Mbak Ajeng sudah mau hadir di podcast Pokemon. Oke, Cakbir Pokemon dimanapun berada tadi sudah berbincang ya 2 sesi dengan narasumber yang good lah. good ya. Good. Namanya panggilannya adalah Mbak Ajeng. Ya. Ajeng. Padahal keturunan Arab, Pak. Tapi Ajeng. Biasanya kan kalau orang Arab kan Anissa atau apalah gitu. Ajeng Maimunah kan, begitu ya. ya. Kan identik dengan Jawa gitu, Pak. Ya. Okay. Walaupun keturunan Arab tapi Ajeng. Parasnya Jawa. Saya yang parasnya Jawa tapi namanya Arab. Jadi begini, tadi profil sudah di-explore sama Mas Arop. Bahkan tadi itu profilnya Mbak Ajeng memang secara silsilah keluarga itu ada ini ya. Bahasa ininya apa ya? Blasteran, betul ya? Atau campuran? Blaster. Betul ya? Blasteran namanya ya? Nah, berarti Mbak Ajeng ini dalam kondisi keluarga yang multikultur. Multikultur, benar Karena Pak. itu ada mata kuliahnya tentang multikultural. Itu ada mata kuliahnya di PGSD. Ya walaupun dosennya Asbun sih. Dosennya Asbun. Nanti MK-nya multikultural, bukunya Inggris semua, nggak ada yang bisa baca. Asbun itu dosennya tuh. Jadi kritikan terhadap dosen multikultural. Jangan Asbun ini. Jadi nanti bisa dieksplor itu. Bisa dieksplor tentang multikultural walaupun sumbernya Inggris begitu. Mending Inggris. Nonton film 4 jam, astagfirullah. Sangat Asbun itu. Jadi kalau nonton film akhirnya jadi orang Sufi. Orang Sufi. Ya. Pokoknya nanti Cakbir Pokemon yang mau gabung begitu ya ke program studi pendidikan, ya jangan ragu-ragu ya Mas Arap ya. Siap. Nanti ketemu dengan Kakanda. ini mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mas Arap, ini sudah di sesi akhir ya. Kita closing dan untuk penutup kayaknya butuh kata-kata mutiara dari Mas Arap ini. Aduh, kata-kata mutiaranya Mas Arap. Tadi saya sempat melihat. Silakan Mas Arap. Terkhusus untuk para Jakwir,
Semangat, berjuang, sukses. Itu saja dari saya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.